bakal bahas satu kasus yang sempat viral belakangan ini. Dan kalian pasti nggak asing sama yang namanya Jennifer Copeland. Yaps, dia pernah suatu kali mengguncangkan netizen karena tiba-tiba hamil tapi tanpa ada perkawinan. Kita nggak lagi mau gosipin dia atau mau ngomongin dia, tapi kita mau bahas kasus ini dari aspek hukum Islam dan juga hukum perdata yang ada di Indonesia, tentang gimana sih status dan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan. Oke, kalau kita bahas mengenai anak yang lahir di luar nikah, perspektif hukum Islam, maka sudah pasti Islam tidak menganggap bahwa anak itu sah. Tapi anak itu dianggap tidak sah karena dia berasal dan lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut agama. Dan kemudian berimplikasi pada 3 hal. Yang pertama, nasab. Dia tentunya bernasab ke ibunya, jadi nggak bisa ke ayah biologisnya ini. Lalu yang kedua, dari segi waris, dia hanya bisa warisi dari pihak ibu dan keluarga ibu. Dan yang ketiga, yaitu ketika anaknya perempuan, maka yang menjadi wali nikahnya nanti nggak bisa dari pihak ayah biologisnya, tapi dari wali hakim. Oh, jadi kalau menurut Islam, anak yang lahir di luar kawin tidak mendapatkan haknya sebagai anak ya? Tenang aja, karena ada fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, maka dia wajib untuk menerima nafkah lahir dan batin dari si ayah biologisnya dan juga menerima wasiat wajibah dari ayahnya. Namun semenjak terbitnya putusan MK nomor 46/PUU/8/2010 yang merupakan uji materi dari Undang-Undang Perkawinan, intinya dia mendapatkan asal biologis ke ayahnya dengan syarat dia bisa dibuktikan secara biologis, maksudnya kayak melalui DNA atau apapun itu. Dan kemudian putusan MK ini diterbitkan kembali kayak menjadi revisi ulang dari Undang-Undang Perkawinan nomor 43 yang kemudian bunyinya menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi putusan MK ini sebelumnya memang khusus untuk pernikahan siri. Jadi pencatatan anak tersebut memang khusus untuk anak yang lahir dalam pernikahan siri. Tapi kemudian menjadi sesuatu yang general karena kemudian dicantumkan dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Dan kabarnya sekarang si Jennifer Copeland ini udah menikah sama si pacarnya yang dulu, yaitu Dahlia Wasin. Kalau si Jennifer Copeland ini memang dari kecil dia beragama Islam ya. Kemudian ada lagi nih penjelasan dari Jennifer Copeland kalau menyatakan bahwa si Dahlia Wasin ini telah masuk Islam karena dia melakukan ijab kabul dan melakukan pernikahan yang sah menurut Islam. Jadi kedudukan anak dari si Jennifer Copeland dan juga suaminya ini kita bisa melihat dari 2 sudut pandang. Yang pertama, kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang Islam, maka sudah jelas bahwa anak tersebut tidak sah, berimplikasi pada 3 hal yang telah aku sebutkan sebelumnya. Jika melihat dari hukum positif yang ada di Indonesia, maka anak tersebut bisa dinasabkan kepada ayahnya dan bisa mendapatkan waris, kemudian wali nikah dan lain sebagainya selayaknya anak kandung. Oke, clear sampai di sini ya. Next kita bahas kasus apa lagi ya?